Oke, hari ini kita lanjut ya untuk specialized dan terminologi. Hari ini tentang apa materinya? Sudah masuk ke BMHP belum? Kelompok mana hari ini mau presentasi? Saya Pak Kelompok alat tiga, Pak. kesehatan yang habis pakai Pak. Ya, bahan medis harus pakai ya, BMHP tadi ya. Ya Pak, betul. Ya, oke. Idea silakan teman-temannya. Oh, mungkin ya. Silakan. Izin share screen ya Pak. Yuk, silakan. Mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Charles dan teman-teman semuanya, kami di sini akan mempresentasikan tentang alat kesehatan habis pakai. Yang beranggotakan Ananda Rahayu, Ayudhya Zahra, dan Travelina Pratiwi. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan habis pakai atau disposable adalah alat kesehatan atau alat medis yang hanya dapat digunakan sekali saja atau single use, baik oleh orang yang sama ataupun oleh orang yang berbeda. Setelah alat kesehatan tersebut digunakan, harus segera dibuang atau bahkan dimusnahkan. Oleh karena itu, alat kesehatan disposable ini hanya sekali pakai. Penggunaan alat kesehatan disposable yang hanya sekali bertujuan untuk menghindari penyebaran virus kuman penyakit tertentu dari satu orang ke orang lain, bahkan hingga virus yang mematikan sekalipun. Kategori ALKES dan BMHG atau berdasarkan kegunaannya, yang pertama ada intravenous set, yang kedua ada urine set, yang ketiga ada feeding tube, yang keempat ada breathing tube, yang kelima ada ortopedi, dan enam benang dan jarum bedah. Pertama yaitu intravenous set. Intravena set terdiri dari infus set dan microdrip, terdiri dari intravena catheter, wing needle, blood transfusion set, dan squid injection atau siring. Untuk fungsinya infusion set dan microdrip yaitu seperangkat alat infus yang berfungsi untuk memberikan cairan dalam jumlah 100 sampai 1000 mili atau 15 sampai 20 tetes per mili. Microdrip merupakan bagian dari infusion dengan jumlah cairan tertentu yaitu 60 tetes per mili. Untuk mereknya ada OneMed dari Jaya Mas Medica Industri, ada Terumo dari Terumo Indonesia, dan GEA dari IMPM Healthcare Indonesia. Yang kedua ada intravena kateter, merupakan kateter yang digunakan merupakan kateter yang dimasukkan ke pembuluh darah yang berfungsi sebagai vena tambahan untuk pengobatan secara intravena. Mereknya ada GEA dari AMPM Healthcare Indonesia, OneMed dari Jaya Mas Medica Industri, dan One Health dari Era Medica Alkes Indo. Wing needle merupakan jarum suntik bersayap yang berfungsi sebagai vena tambahan untuk pengobatan secara intravena. Sayapnya berfungsi untuk mengurangi resiko kerusakan pembuluh darah. Uh, Wing needle mempunyai merek OneMed dari Jaya Mas dan One Health dari Era Medica. Terus blood transfusion set merupakan seperangkat alat untuk memberikan darah atau transfusi. Drip chamber berbentuk cembung untuk mengurangi resiko pecahnya pembuluh darah. Ada dari merek GEA, dari AMPM, OneMed dan dari Jaya Mas, dan Terumo dari Terumo Indonesia. Squid injection
merupakan alat yang digunakan untuk memberikan obat secara intravena, intramuskular, atau subkutan dengan volume tertentu. Needle merupakan bagian dari squid berupa jarum. Ada dari merek OneMed dan Terumo. Selanjutnya ada urine set. Bagian dari urine set ada polikateter, kondom kateter, urine bag, dan P-spot. Polikateter merupakan kateter yang dimasukkan ke dalam ureter untuk mencapai kantung kemih atau bladder. Ada merek dari OneMed dan One Health. Lalu ada kondom kateter, merupakan kondom yang dipasang pada urinal pria. Ada merek dari GEA, dari PT AMPM, ada OneMed dari PT Jaya Mas Medika Industri. Lalu urine bag merupakan kantong untuk menampung urin baik dari polikateter ataupun kondom kateter, mempunyai merek OneMed, One Health, dan GEA. Lalu P-spot. P-spot merupakan suatu wadah untuk menampung urin langsung dari urinal pria atau wanita. Ada merek dari OneMed dari PT Jaya Medika Industri. Selanjutnya ada feeding tube, yang merupakan bagian dari feeding tube, ada nasogastric tube dan gastrotomy tube. Nasogastric tube merupakan alat yang digunakan untuk memberi suplai nutrisi menggunakan selang melalui hidung masuk ke dalam lambung. Mempunyai merek OneMed dari Jaya Medica, Terumo dari PT Terumo Indonesia. Lalu gastronomy tube merupakan alat yang digunakan untuk memberi suplai nutrisi menggunakan selang melalui dinding abdomen masuk ke lambung. Mempunyai merek GEA dari AMPM. Selanjutnya ada breathing tube, yang merupakan dari breathing tube, ada nasal canul, oksigen mask, oropharyngeal tube, dan rebreathing dan non-breathing mask. Ada nasopharyngeal tube, tracheotomy tube, ambu bag, endotracheal tube, dan suction catheter. Nasal kanul merupakan selang yang digunakan untuk mengalirkan oksigen melalui hidung. Alirannya 1-6 liter per mili dengan konsentrasi oksigen 20-40%. Ada dari merek OneMed, dari PT Jaya Mas, ada dari GEA PT AMPM Healthcare, dan One Health dari Era Medica Alkes Indo. Lalu ada oksigen mask, merupakan selang dengan sungkup muka yang digunakan untuk mengalirkan oksigen melalui hidung dengan merek GEA dari AMPM Healthcare dan Basemed dari Jaya Mas Medica. Lalu ada rebreathing dan non-rebreathing, merupakan selang dengan sungkup muka berkantung yang digunakan untuk mengalirkan oksigen melalui hidung. Yang pertama ada rebreathing mask, alirannya 8-12 liter per menit dengan konsentrasi oksigen 60-80%. Lalu ada non-breathing mask, alirannya 8-12 liter per menit dengan konsentrasi oksigen mencapai 100%. Ada merek dari GEA dan Nausmed. Dilanjutkan oleh Ayu. Selanjutnya ada orofaringial, merupakan alat dari plastik atau karet yang dimasukkan ke dalam orofaring untuk menghasilkan jalan suara dari antara lidah dan langit-langit mulut. Mereknya ada Force dari Fast Autumn Indonesia on Company House, ada Basemed dari PT Jaya Mas Medik Indonesia, ada dari One Health dari PT RM Medica Alkesindo. Lalu ada nasofaringial, merupakan alat dari plastik atau karet yang dimasukkan ke dalam lubang hidung hingga mencapai orofaring dan bertujuan untuk menghasilkan jalan udara dari antara lidah dan langit-langit mulut. Mereknya ada dari Grade Biotech dari PT Etana Bioteknologis Indonesia, lalu mereknya ada Covidien dari Covid Indonesia. Endotracheal tube merupakan alat dari plastik yang dimasukkan ke trakea melalui mulut atau hidung selama respirasi buatan atau untuk menjaga pernafasan penderita. Ujung satunya dihubungkan ke ventilator atau breathing bag sehingga oksigen mencapai paru-paru. Mereknya ada Forge dari PT First Autumn Indonesia on Company House, lalu ada dari One Health dari PT Era Medica Alkesindo. Yang ketujuh ada tracheotomy, merupakan alat yang diletakkan pada batang tenggorokan melalui leher. Dibutuhkan prosedur tindakan bedah untuk memasukkan tracheotomy tube. Mereknya ada Portex With Medical, produsennya dari PT Raja Wali Nusindo, ada
SCW Medicat dari SCW Medicat Ltd. Terus yang kedelapan ada Embubek, merupakan suatu resuscitator yang digunakan untuk membantu dan mengendalikan ventilasi buatan pada pasien yang mempunyai kesulitan bernafas. Mereka ada MPM, yaitu dari PT MPM Healthcare Indonesia. Lalu kesembilan ada suction catheter, merupakan alat yang digunakan untuk mengambil atau menghilangkan seret dari jalan nafas. Ujungnya disambungkan pada breathing tube dan di ujung lainnya disambungkan ke tempat botol suction. Mereka dari OneMed, produsennya PT Jaya Mas Medica Industri. Ada juga dari One Health, produsennya dari PT RM Medica Alkesindo. Lalu ada ortopedi, definisinya merupakan suatu salah satu spesialis bidang kedokteran yang berfokus pada edaran dan penyakit pada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan sebuah sistem yang kompleks meliputi tulang, sendi, ligamen, tendon, otot, dan saraf yang membantu untuk bergerak dan menjadi aktif. Terdiri dari pembalut gips, pembalut tubular, skin traction kit, pembalut elastis. Yang pertama ada pembalut gips, fungsinya merupakan alat untuk membalut pada penderita patah tulang atau posisi tulang dibentuk sesuai dengan lekuk bentuk tubuh yang diinginkan. Mereknya ada Polygip, produksinya dari PT Sinar Raya Nugraha Madaris Medica. Lalu mereknya ada juga dari Gibsona, dari PT SCT Hygiene and Health Indonesia, ada Medigips OneMed dari PT Jaya Mas Medica Industri. Lalu yang kedua ada pembalut tubular, merupakan pembalut terbentuk tabung dan lubang di tengahnya, digunakan untuk menahan balutan pada jari tangan atau kaki dan menyangga persendian yang cedera. Meski demikian, perban tubular tidak dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan. Perban tubular terbuat dari kain yang halus untuk sendi pada pergelangan kaki yang bisa menggunakan perban tubular yang elastis. Sedangkan perban tubular dari kain kasa dapat digunakan untuk luka atau cedera pada jari tangan dan kaki. Nah, mereknya ada dari OneMed, produksinya dari PT Jaya Mas Medica Industri, lalu mereknya dari Biofik, dari PT Arveda Biofik Persada. Lalu yang ketiga, ada Skin Traction Kit, merupakan pembalut yang digunakan untuk menciptakan tekanan lokal, digunakan untuk mengobati kesleo dan tegangan otot. Mereknya ada Tensopan Steka, produksinya dari Sangmed TSA, mereknya dari Endure Skin Traction Kit, produksinya dari Endure Industri, lalu ada Dynamic Skin Trend dari Aspen Healthcare. Lalu yang keempat ada pembalut elastis, merupakan pembalut yang dapat menyesuaikan dengan bentuk bagian tubuh. Perban ini bersifat lentur dan memberikan tekanan di sekitar luka untuk mengurangi rasa sakit dan pembekakan. Perban elastis umumnya digunakan untuk menutup luka dan menyangga cedera jaringan. Mereknya ada Tensokrep dari PT Trans Anugrah Makmur, dan dari OneMed Medicrep dari PT Inti Sumber Hasil Sempurna Global. Lalu ada benang dan jarum bedah, terdiri dari benang dan jarum bedah. Yang pertama ada benang bedah, merupakan suatu materi berbentuk benang yang berfungsi untuk mengikat ligasi pembuluh darah atau mengikat atau menyatukan jaringan aproksimasi. Mereknya ada Prole, PT dari PT Cakrama Sumber Makmur, ada Gea dari PT AMPM Healthcare Indonesia. Lalu yang kedua ada jarum bedah. Jarum bedah digunakan untuk menjahit luka, umumnya luka operasi, pada umumnya berbuat dari logam atau stainless steel. Pemilihan jarum bedah berupa bentuk, ukuran, dan rancangan jarum dipilih sesuai dengan prosedur operasi. Mereka dari GIA, produksinya dari PT AMPM Healthcare Indonesia, lalu mereka dari Remedi dari PT Anugrah Mitra Selaras ya. Lalu di sini ada pengolahan sedia farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf, meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengandalian, dan administrasi. PMK nomor 27 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama ada pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan yang pertama valarium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Lalu yang kedua standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Yang ketiga pola penyakit. Yang keempat efektivitas dan keamanan. Yang kelima pengobatan berbasis bukti. Yang keenam mutu. Yang ketujuh harga. Yang terakhir dan ketersediaan di pasaran.
Lalu ada perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sedia farmasi, kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, menetapkan prioritas, sisa persediaan, data pemakai periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Lalu ada pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksud untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. Lalu ada penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau suatu pesanan yang dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Lalu ada penyimpanan. Setelah barang diterima di instalasi farmasi, perlu dilakukan penyimpanan sebelum melakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian dilakukan meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Lalu ada pendistribusian, merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sedia farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktu. Rumah sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksana pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di unit pelayanan. Lalu pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pemusnahan dan penarikan sedia farmasi, kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan pemerintah penarikan oleh BPOM mandatory recall atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar voluntary recall dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Pengendalian pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama dengan komite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Lalu yang terakhir ada administrasi. Administrasi harus dilakukan secara tertib dan kesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlaku. Cukup sekian presentasi dari kami yang ditanyakan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? BMHP ya, bahan medis habis pakai. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk apa sih? BMHP ada yang bukan BMHP, tapi ada juga yang bahan medis habis pakai. Tujuannya buat apa? Tadi di slide-nya ada. Kenapa kira-kira tujuannya? Saya nanya ke mana ya? Hmm,
Iskandar lagi nih. Nggak ada ya? Iskandar nggak masuk ya? M. Romli, Pak, tujuannya buat apa? BMHP ini. 5P mencegah kontaminasi, Pak. Kontaminasi apa? Dari infeksi misalnya, Pak. Kenapa bisa infeksi? Kan kalau bahan habis pakai biasanya kan terkena apa? Kayak cairan-cairan dari tubuh pasien. Hmm, Apa contohnya? Contohnya Contohnya kayak apa? kayak tracheostomy, Apa itu? tadi itu Pak di slide ada. Dan ada apa lagi yang lain contoh yang lebih gampang? Mencegah penularan virus, Pak, dari satu orang ke orang lain. Contoh alatnya apa, Ravelina? Ya, jarum suntik tadi ada, terus kayak infusion set, terus Winnie needle, kan itu harus sekali pakai ya, Pak. Jadi kalau misalnya dipakai, bahkan dari pun dia juga nggak bisa pakai, jadi supaya nggak ada penularan dari virus atau kumannya. Ya, artinya dikatakan sekali pakai, walaupun bentuknya alatnya masih bisa digunakan, tapi tidak boleh dipakai lagi, kan gitu kan ya. Jarum itu mau 10 kali pakai, 20 pakai, sebenarnya bisa aja, nggak ada masalah. Mungkin lama-lama ketajamannya itu akan berkurang di bagian ujungnya jarumnya. Jadi pasiennya akan disuntikan akan lebih sakit di perasaan. Beda jarum yang bagus, yang merek Terumo sama merek-merek yang lain, biasanya di bagian depan itu ketajamannya beda. Sudut kemiringannya, bahan alatnya, semakin tajam, semakin bagus, semakin mudah untuk disuntikan dan bisa dilakukan untuk ngambil darahnya sekaligus. Tapi kalau nggak bagus, kurang oke bagian ujungnya, itu biasanya akan lebih terasa sakit ketika dilakukan penyuntikan. Nah, yang bagus tadi, yang merek Terumo misalnya, itu bisa dipakai berkali-kali harusnya. Kalau dipakai pada hewan, itu sering tuh berkali-kali tuh hewan unggas, kadang-kadang dipakai untuk beberapa kali bisa. Tapi kalau pada manusia, benar yang teman-teman sampaikan tadi, risiko penularan itu sangat tinggi. Ya, banyak yang penularan HIV kalau dulu HIV itu penularannya lebih banyak ke hubungan seksual ya. Tapi kalau pada saat sekarang itu nggak terlalu banyak di situ, tapi pemakaian jarum suntik yang berganti-ganti komunitas. Mereka ada di satu tempat, tapi pemakaiannya bareng-bareng. Nah, itu yang paling banyak melakukan terjadinya penularan antara satu dengan yang lain. Ya, walaupun alatnya masih oke, tapi benar tingkat penularannya bisa tinggi. Masker misalnya, jangan kan masker masker orang lain, masker kita sendiri aja kadang kalau udah pernah dipakai, males kan makanya ya. Walaupun nggak ada penularan apapun, tapi tetap dia masuk dalam kategori BMHP, bahan medis habis pakai. Ketika masker itu sekali pakai, kecuali yang kain ya, bisa jadi dicuci, kemudian pakai lagi. Tapi kalau yang eh, biasa, itu kadang kita buang, setelah dipakai buang. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sudah dibuang, masih tetap ada kemungkinan kontaminasi nggak? Dipakai aja nih, tapi masih kemungkinan ada kontaminasi nggak? Siapa yang mau jawab? Asyara udah unmute Mbak, tadi. iya, saya mau nanya tadi apa pertanyaannya apa saya dengarnya sekali pakai terus terkontaminasi. Oh, itu Kalau tadi pertanyaan barang, yang pertama. Dia oh, tetap terkontaminasi apa enggak? Masih memungkinkan terjadi kontaminasi apa enggak? masih Gimana? Kenapa? bisa ya dari cara penggunaan tenaga medisnya, Pak. Misalnya dia teledor apa gimana gitu. Itu kan bisa aja terjadi hal seperti itu. Teledornya seperti apa? Disuntikin ke tenaga medis dulu baru ke orang atau gimana?
biasanya lebih banyak pada saat penggunaannya atau pasca penggunaan. Yang waktu buka ininya loh Pak, buka tutup tutup si suntikannya. Mm-mm. Nah, kadang kan Pas ada, bukan. itu Heeh. tuh kalau nggak salah ada cara khususnya harus pakai satu tangan. Nah, tapi bisa aja dia pakai dua tangan gitu. Itu kan bisa Hmm, terkontaminasi ya, Pak. Mungkin ketusuk apa gimana gitu. kontaminasi pada tenaga medisnya ya gitu ya. Iya, Oke, itu bisa pada saat pelaksanaannya. Tapi setelah digunakan, kan harusnya ini kan ya, sekali pakai aja. Tapi dia masih memungkinkan terjadinya kontaminasi tadi. Itu kenapa? Contohnya seperti apa? Tetap, makanya kalau di rumah sakit, di klinik ada limbahnya, Pak. sampah-sampah khusus ya. Kenapa? Limbahnya. Safety Mm-mm. box ya, Pak. Limbahnya. Mm-mm. Ya, kenapa limbahnya? Mungkin pembuangannya kurang bener, Pak. Kan harusnya kalau limbah medis itu ada box tersendiri. Bisa aja kecampur Mm-mm. sama eh, li- tempat sampah tercampur apa gimana Ya, gitu, Pak. Terus makanya juga, harus ada di tempat yang infeksius ya. Gitu ya. iya, Pak, harus Ada ada namanya. tempat sampah khusus medisnya. Itu kalau sampahnya ada. Tapi kalau untuk mencegah supaya tidak kontaminasi lagi, setelahnya diapain? Dimusnahkan, Pak. Ya, dimusnahkan dengan cara apa? Gimana sih musnahinnya BMHP ini? Jarum-jarum gimana musnahinnya? Kalau masker dibakar bisa ya. Kalau jarum, apa yang harus dilakukan terhadap jarum tersebut? Gimana caranya? Teman-teman pernah main ke satu rumah sakit yang besar, terus biasanya posisinya di paling belakang rumah sakit itu pojok-pojok, apa nama alatnya itu? Ya, apa nama alatnya? Kalau di pemisahan dari sampah medis, sampah non medis dan infeksius itu udah jelas. Tapi kalau setelah itu diapain? Ada dua cara ya. Yang pertama, biasanya mereka akan kerjasama dengan lembaga yang khusus penanganan limbah. Jadi limbah itu diambil, limbahnya itu mereka kerjasama, si limbah ini yang akan nanti memusnahkan. Dan mereka punya cara-cara yang sudah sesuai dengan SOP. Jadi mereka sudah satu lembaga yang memang sudah kompeten kompeten dalam proses pemusnahan sampai dengan tahap akhir dan tidak menimbulkan infeksius. Tapi ada rumah sakit atau klinik yang kebanyakan rumah sakit besar, mereka punya alat yang namanya insenerator. Insenerator itu bentuknya kayak tangki gitu ya, panas. Jadi semacam kalau di daerah Pluit sana kayak kremasi gitu ya, dengan tekanan dengan panas yang tinggi dan diberikan juga tekanan. Ini juga sama prinsipnya kurang lebih. Jadi di dalamnya itu masuk ke dalam dibakar jarum-jarum suntik tadi yang infeksius tadi itu diharapkan nanti udah bakterinya, virus yang ada di dalamnya pun juga sudah mati, jadi tidak menularkan kembali. Nah, biasanya akan seperti itu. Ada proses pelaksanaan dan mereka akan buat berita acara pemusnahan sampai dengan selesai. Berapa banyak PMHP yang mereka gunakan dan berapa banyak yang mereka musnahkan itu harus sama. Jangan berkurang ya. Kalau berkurang artinya dia punya BMHP sekian, tapi yang dimusnahkan sekian, sisanya kemana? Itu harus clear, harus jelas. Mereka kalau diaudit ketahuan ini limbahnya larinya kemana? Apakah limbahnya itu eh, disimpan sendiri atau dimusnahkan sendiri, atau memang musnah itu mereka kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan. Ya. Jadi kelihatannya simpel, tetapi eh, efeknya itu akan sangat berbahaya untuk jangka panjang pada pasien yang lain, ya, pasien tersebut. Oke, udah dua sebenarnya. Ada lagi?
Oke. Tadi saya ada endotracheal tube ya. Apa sih endotracheal tube? Di slide-nya tadi ada ya, endotracheal tube. Apa sih itu endotracheal tube? ETT, Pak, yang buat intubasi. Oh, apa tuh? Intubasi itu apa? Cara untuk kayak misalkan pasiennya nafasnya tersendat atau kurang, jadi dibantu pakai alat bantu nafas, Pak. Oh, untuk menggunakan ventilator kayak gitu ya, Iya, Pak, pakai ventilator. ventilator. Hmm, itu agak rumit, tuh, agak susah pemakaiannya. Biasanya akan diberikan apa tuh pasiennya ketika mau pemasangan alat itu? Pakai Recovol, Pak, sebelumnya. Jadi pasien dibuat tidak sadar. Recovol. Recovol itu kan anestesi umum. Iya nggak? Iya, Pak, Tidak. kadang suka bareng sama midazolam juga sih. Nah, midazolam. Midazolam, ada juga. Tapi selain midazolam apa lagi? Midazolam isinya apa? Biasanya lebih banyak diberikan untuk masker relaksan ya. Masker relaksan ada apa biasanya yang dipakai? Masker itu otot, relaksan merelaksasi otot. Jadi ketika seseorang pakai alat bantu nafas yang dimasukkan lewat tenggorokan, dia bentuknya panjang ke bawah tuh. Siapapun yang akan diberikan, walaupun dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, tetap dia itu akan menolak tuh. Kenapa? Karena masuk alat ke kerongkongan kita kan punya gerakan peristatik ya, begitu masuk ke dalam kayak ketolak gitu. Tapi kalau dengan masker relaksan biasanya pakai atracurium basilat, atracurium, rocuronium itu akan membuat masker relaksannya masuk. Jadi baru tadi alat kesehatannya endotracheal tube-nya itu dimasukkan. Nanti tujuannya ke dalam membuat apa? Supaya nanti saluran napasnya itu langsung masuk udara oksigen ke dalam, ya. Nama juga endotrakeal ke dalam trakea, jadi langsung masuk ke trakea, bentuknya tube, ya. Itu biasanya akan berikan seperti itu. Dan itu termasuk juga BMHP nggak bisa lagi dipakai pada pasien-pasien yang lain. Hanya pasien itu aja yang bisa menggunakan, tidak boleh digunakan lagi pada yang lain. Kemudian apalagi ya, yang di luar ini tadi menurut teman-teman yang lain, apalagi yang belum masuk di sini? Suntikan sudah. Masker ada nggak tadi sih? Ada ya? Masker ada kan ya? Masker belum ada, Pak. Masker termasuk BMHP nggak? Termasuk, Pak. Ya, masker juga termasuk ya sekali pakai. Itu BMHP. Terus apalagi? Plester-plester ada nggak tadi? Ada ya? Micropore, tensokrep, gitu-gitu kan sekali pakai. Itu masuk BMHP. Kapas, BMHP. Suntikan-suntikan udah jelas. Infus, termasuk BMHP nggak infus? BMHP aku berkali-kali pakai kalau infus. Infuset termasuk BMHP nggak? Kan dia pakainya berapa kali kalau masih dirawat sampai dengan 5 hari 6 hari, minggu lebih, itu kan infusnya masih tetap infus yang sama, infusetnya. Masuk BMHP nggak? Masuk, Pak. Apa nih ya masuk?
Nah, input walaupun muter berulang-ulang berhari-hari tidak dikatakan definisi ini agak rancu ya, bahan medis habis pakai, bukan sekali pakai ya, tapi habis pakai. Begitu dia sudah digunakan 5 hari, 6 hari, dia tidak bisa dipakai lagi, tetap harus dimusnahkan. Yang lain kelihatan banget ya sekali pakai ya. Jarum sekali, tapi kalau infus kan berkali-kali. Ganti-ganti infusnya, bahkan kalau ada tambahan lagi yang lain, pakai three way ya, infusnya sama tapi udah pakai three way. Jadi dia jalurnya ke kanan, kiri, bisa ke bawah supaya ada lebih dari satu infus yang masuk ya. Itu biasa pada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan banyak regimen terapi. Kondisinya mungkin sudah sedikit berat, lebih buruk, memburuk mungkin, dan harus diberikan beberapa tindakan dalam waktu yang bersamaan. Infus juga, ya itu termasuk juga yang BMHP juga. Jadi intinya untuk BMHP ini memang tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya tidak terjadi kontaminasi silang atau terjadinya eh, kontaminasi ke orang lain ketika pemakaiannya diulang. Jadi harus dibuang itu ya buat semua pakai. Dan ini biasanya jenis produknya banyak sekali kalau di pasaran ya. Kenapa? Karena perputaran dari produknya cepat banget. Kalau yang lain-lain, alat-alat yang elektromedik itu lama ketika digunakan. Contoh misalnya tensimeter aja. Tensimeter rusaknya bisa tahunan kan? Nggak rusak-rusak tuh barang. Stetoskop itu juga nggak rusak-rusak. Tapi yang sekali pakai ini biasanya ya walaupun barangnya tidak rusak, tapi mau nggak mau itu harus dibuang. Maka harus segera dimusnahkan ketika sudah dilakukan penggunaan ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Pisau bedah termasuk BMHP nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Kan dia bisa disterilisasi. Oke, bisa disterilisasi. Oke, pisau bedah bisa disterilisasi. Masuknya ke Hmm. bahan medis tidak habis pakai jadinya, Pak.
Bahan medis tidak habis pakai. Oke. Kalau alat bedah yang disposable, ada kan alat bedah yang disposable, tidak disterilkan, tapi hanya tergantung ya. Kalau alat bedahnya pisaunya memang pisau yang berupa uh, apa namanya yang biasa digunakan, tapi bisa disterilkan, yaitu pisau. Tapi kalau pisau bedah disposable, itu juga BMHP termasuknya. Sekali bedah selesai, dan dia harus dibuang, nggak digunakan lagi dan tidak disterilkan lagi. Jadi banyak terkadang kita anggap dia bahan tersebut harus disterilkan lagi, tapi kalau yang disposable nggak, dia harus dimusnahkan setelah penggunaan. Ya. Bedanya dengan Alkes apa tadi? Kalau BMHP dengan Alkes bedanya apa? Kalau Alkes gimana? Kalau Alkes mungkin untuk jangka panjang ya Pak. Kalau BMHP kan hanya satu kali pakai. Ya betul. Kalau minggu depan siapa kelompok mana yang akan bikin yang bukan sekali pakai, tapi penggunaan bahan medis tidak sekali pakai? Kelompok saya Pak. Kelompok Mala ya. Iya, Pak. Tadi yang di dalam slide tadi ada gambar-gambarnya nggak sih? Kayaknya saya lihat nggak ada gambar ya. Yang presentasi tadi, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. tapi nggak semua ya. Ada semua. Ada semua. Maksudnya dicantumin semua di kolomnya. Baik lagi lainnya. Benangnya mana? Oh ini. Terus balik lagi. Oh ada ya. Tadi kan saya lihat ada yang nggak ada, yang mana ya? Ada yang nggak ada tadi ya. Nah ini. Oh di sini taruh. Tapi yang slide-nya next. Nah ini. Ini nggak ada ya gambarnya ya? Ada, Pak. Jadi kita gambar dulu baru tabel, Pak. Oh, gambar di depan tadi baru masuknya di sini. Enggak, soalnya kalau misalkan digabungin sama tabel takutnya nggak muat, Pak. Nanti takut nggak Ya, kebaca nanti. soalnya di depan pun juga nggak ada, nggak, orang harus bolak-balik lihat depan, lihat depan, dia lagi belakang, ini mana yang tadi ya nasofaringeal ya, mana yang orofaringeal, mana yang endotracheal tube ya. Endotracheal tube mana tadi? Kalau saya tanya endotracheal tube yang mana sih? Ya, yang paling kiri bawah ya. Bayangkan itu yang masuk ke dalam trakea melalui mulut. Panjang ya, panjang banget, dan sampai ke eh, paru-paru kita yang trakeanya itu percambangan yang mau masuk ke bronkus kita. Nah, dari mulut sampai ke bawah itu butuh effort juga tuh untuk memasukkannya ke pasien. Ada ambubek itu untuk ditekan ya terus-terusan pada saat kondisi pasien sedang berat. Suction kateter. Kemudian ada juga nasofaringeal tube. Ini semua alat kesehatan yang ini apalagi nih orofaringeal tube, oksigen mask, nasal cannula, ya ini buat ini ya, buat nebulizer pemakaian. Terus sebelumnya nasogastric tube, oh yang ini ya, NGT. NGT fungsinya buat apa? Buat pasien-pasien yang nggak bisa makan, Pak, jadi pakai alat bantu makan. Tapi masuknya dari hidung. Kenapa, Pak? Maaf. Masuknya lewat mulut atau lewat hidung?
Hidung bukan lagi pernapasan. Kalau digambar hidung, Pak. Betul, kalau digambar kan hidung termasuknya. Tapi kalau makanan kita masukin ke hidung nggak pernapasan larinya. Bukan, Pak. Nanti dia masuknya ke saluran pencernaan. Hmm, caranya gimana tuh? Cara pakainya, Pak. Ya, Biasanya nanti pakai yang gel-jeli dulu itu, terus dimasukin hmm, lewat hidung itu, Pak. Nanti masuk terus ke saluran pernapasan, ke saluran pencernaan, maaf. dalam pencernaan. Ya, dia saluran pencernaan betul. Tapi kita kan punya percabangan ya. Di bawah glotis kita itu kan ada persimpangan, satu ke pernapasan ke depan, satu belakang ke pencernaan. Biasanya yang harus orang-orang yang sudah terbiasa untuk menggunakan supaya nanti makannya memasuk sampai ke dalam eh, apa gaster ya, gastrik, supaya nanti yang tidak bisa makan itu bisa menggunakan alat tersebut. Bahkan bukan hanya untuk yang nggak bisa makan aja ya, tapi untuk selama konsumsi obat-obatan itu juga bisa menggunakan nasogastric tube atau NGT ini. Dan ini juga risiko tinggi juga terjadinya reaksi infeksi karena di saluran pernapasan, pencernaan kan kadang-kadang bakteri juga banyak tuh. Itu biasanya NGT, perokalan dan juga susah, kemudian bikin nggak nyaman. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa menelan dalam kondisi yang tidak sadar, mungkin atau dalam kondisi yang awal-awal pada saat stroke itu susah untuk bisa menelan. Dan ini akan sangat membantu ketika pemakaian ini dilakukan. Obat bisa masuk ke dalam, tapi biasanya dihancurkan dulu. Tidak bisa dalam bentuk yang sediaan padat ya. Sebelumnya ada gambar apa lagi? Nah, polikateter, urin bag. Biskot memang termasuk alat BMHP. Kenapa ada gambar itu di situ? Saya pakai nggak? Enggak, Pak. Biskot kayaknya berkali-kali deh ganti-ganti pasien di rumah sakit tetap itu yang dipakai. Asal jaga kebersihannya, tapi tetap berkali-kali itu ya. Kalau kondom kateter iya, poli kateter iya, urin bag iya. Tapi kalau biskot enggak. Itu kan bisa dicuci, bisa dipakai berkali-kali. Walaupun memang risiko kontaminasi tetap ada, tapi nggak ada yang itu digunakan hanya sekali kemudian dibuang. Enggak ya. Coba sebelumnya lagi, urin set, ini infus set tadi ya. Ada microdrip, ada intravena catheter, wing needles, with injection syringe, blood transfusion set. Ya, ini semua berhubungan dengan infus-infusan lah ya, dengan infus, dengan pena. Ini udah pasti sekali pakai. Sebelumnya lagi, oh jadi dikelompokin dari intravena, urine set, feeding tube, breathing tube, ortopedi. Nah, ortopedi tadi apa? Contohnya yang kelima. Oh, gips tadi ya, itu kembali gips, skin traction kit, pembuat elastis. Kalau gips ya itu bisa berbulan-bulan untuk pemakaiannya ya. Sekali pakai bisa sampai dengan sekian bulan, kemudian baru dibuka. Biasanya orang patah tulang yang mau ini ya, nggak mau operasi, pakainya gips. Sama kayak sebenarnya prinsipnya sama kayak nopang papan aja, tapi ini lebih lebih nggak bisa digerakin lagi supaya tidak terjadi pergeseran tulangnya. Nah, pembalut tubular, skin traction kit ya. Oke. Hmm. Pennya kenapa nggak masuk? Karena judul di depannya kan ada ortopedi ya. Pennya sekali pakai apa enggak? Ada nggak gambar berikutnya, ada gambar pen gitu?
Coba gambarnya next, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nah, ada ya. Ya, kalau di ortopedi biasanya ada pen yang buat kayak skrup, modelnya kayak skrup, kayak mur, kayak baut, itu sekali pakai. Bisa nggak dipakai lagi? Nggak ada orang pakai lagi ya. Pasti setelah pemakaian awal, biasanya ada yang dibuka lagi setelah dia pernah pasang pen, kemudian setelah digunakan. Itu bahan medis harus pakai, walaupun bentuknya tadi zat yang cukup keras ya, yang seperti paku, baut, mur. Saya pernah pakai dulu sampai ukurannya berapa senti ya? 6 atau lebih lah, 6 senti, 5 sampai 6 senti kalau nggak salah. Waktu kaki saya bawahnya itu yang bagian tumit patah. Dia pakai dua pen, kanan dan kiri. Sampai sekarang masih ada tuh saya simpan pennya. Begitu lihat jarumnya itu persis kayak baut skrup, tapi metalnya beda. Ininya bahannya beda. Bahannya tidak berkarat dan apa namanya, dan harus dibuka segera sih, tidak bisa terus-terusan digunakan juga. Banyak orang yang memakai sampai tahunan ya, karena memang banyak faktor. Takutlah dioperasi ulang, atau bisa juga yang biayanya, faktor biaya. Tapi kalau harusnya memang sudah dibuka lagi. Kecuali ada pen-pen kecil-kecil yang memang terlalu banyak dalam, ya biarnya aja di dalam. Tapi kalau pen-pen yang besar itu biasanya akan dibuang lagi ya, atau dikeluarkan kembali. Oke, yang terakhir tadi apa? Yang terakhir setelah pen, setelah ortopedi, selanjutnya benang ya. Benang bedah dan jarum bedah. Benangnya pun, ya benangnya pun juga macam-macam sebenarnya. Ada benang yang memang harus dibuka lagi, ada yang benang yang memang sudah nanti akan nyatu menjadi jaringan tubuh ya. Ada jarum bedah, ya jarum bedah sekali pakai ya, sekali pakai. Tabung oksigen sekali pakai? Enggak ya, kalau tabung enggak. Oke, nextnya apa lagi? Selesai. Pengolahan sedia farmasi, oh ini pemilihannya. Terus next. Terus rencananya tadi dipresentasikan nggak yang ini? Dipresentasikan, Pak, sampai akhir. Terus next. Pengadaannya, perencanaan dan pengadaan, terus pengadaan, penerimaan sampai dengan penyimpanan. Pendistribusiannya kemana? Sampai ke arah pasien ya. Oke, next lagi. Nah, ini tadi pemusnahan ya. Teman-teman ada tadi pembahasan, saya juga tadi bahas tentang pemusnahan. Next lagi. Di pemusnahan, terus lagi. Oh, pemusnahan mungkin bisa dibahas juga tuh tentang cara-cara pemusnahannya. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam pemusnahan dari BMHP ini seperti apa aja ya. Dari alat yang sederhana sampai dengan penggunaan alat yang lebih kompleks ya. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Ini hadir semua nggak? Bapak izin stop share ya, Pak. Ya, Mede, silakan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Materinya sudah ditaruh di drive ya. Oke, dia Ayu ada? Hadir Bapak. Anita Rahman, Hadir, Pak. Mala, Hadir, Pak. Muhammad Ramli,
Hadir, Pak. Yulita, Hadir, Bapak. Ravelina, Hadir, Pak. Lulu, Hadir. Septi Berta, Cuti, Pak. Cuti, Pak. Ayudia, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Iskandar, Pak. Iskandar nggak ada ya? Nia, Hadir, Pak. Azhara, Hadir, Pak. Mutiara Andini, Hadir, Pak. Nia Mulyani, Septia Wafa, Hadir, Bapak. Nia Mulyani tadi ada ya? Indah Octavia, Hadir, Pak. Siti Askia, Hadir, Pak. Ilmi, Hadir, Pak. Sally, Hadir, Bapak. Silvi. Hadir, Bapak. Oke. Kalau nggak ada cukup ya teman-teman ya. Sampai nanti kelompok berikutnya silakan dipersiapkan untuk minggu depan ya. Dari malam kelompoknya. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, izin wabarakatuh. live Terima ya. kasih, Pak.